Bab 058. Ada perlu apa seorang publik figure seperti kalian datang ke tempat ini? Tanya Zidane dingin dengan nada sedikit menyindir. Apakah ada larangan bahwa seorang seperti kami tidak bisa datang ke tempat ini? Luis malah membalikkan pertanyaan itu kepada Zidane dengan nada menantang. Zidane tak bergeming, ia malah menatap tajam kepada kedua orang itu. Kristal paham apa yang Zidane maksudkan. Ia mengerti, pasti seorang Presdir Zidane yang memiliki hubungan baik dengan pamannya itu tidak akan menerima dengan mudah kehadiran dirinya di tempat ini. Apalagi ia baru saja mengetahui kenyataan bahwa sebenarnya Zidane adalah kekasih Via selama ini. Dan ia sempat malu mengingat dulu dirinya begitu sombong pada Via yang mengatakan akan menjadi nyonya muda dari keluarga Pratama. Saat di perjalanan tadi, akhirnya Luis menjelaskan semuanya kepada Kristal. Toh, Via sudah meninggal dunia, jadi menurutnya tak apa untuk memberitahukan kenyataan yang sebenarnya kepada Kristal yang ia rasa sudah banyak berubah. Tuan Zidane, saya ingin mengatakan sesuatu tentang Via, tanya Kristal terbata-bata setelah menggeser tubuhnya ke samping tubuh Luis berada. Zidane masih tak bergeming, ia juga tak mengatakan sesuatu. Kali ini ia mengarahkan pandangannya tajamnya pada Kristal yang nampak gugup berbicara dengannya. Setelah kecelakaan yang menimpanya, Zidane belum mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Ia hanya bisa menaruh curiga pada siapapun yang ditemuinya. Kristal, ia sebelumnya memiliki hubungan yang tidak baik dengan Via, jadi wajar saja jika Zidane juga menaruh curiga kepadanya. Kami ingin berbicara serius dengan Anda, Tuan. Bisakah kita menepi sekarang, ucap Luis dengan nada yang sedikit tajam. Ia paham tatapan apa yang Zidane berikan Pats Kristal saat ini. Maka dari itu, ia harus segera meluruskan keadaan ini. Ia tak ingin Kristal jadi disalahpahami oleh Zidane dan yang lainnya lagi. Zidane mengangguk dengan tatapan dingin pada keduanya. Ia segera membalikkan kursi rodanya. Luis berinisiatif untuk membantunya, namun segera Zidane menolaknya mentah-mentah. Aku bisa sendiri, ucap Zidane dingin. Baiklah, ucap Luis dengan santainya. Ayo, sayang, ajak Luis pada Kristal yang masih gugup. Hal itu tertangkap dengar oleh Zidane. Sejenak ia mencerna apa yang Luis ucapkan barusan pada Kristal. Namun ia kembali mengabaikannya lantaran menurutnya hal itu tidaklah penting saat ini. Mereka bertiga sudah berada di bawah pohon nan rindang di tepi jalan masuk pemakaman. Kristal baru saja menyampaikan apa yang ia lihat saat akan masuk tadi. Sejenak Zidane membuang pandangannya ke depan dengan tatapan dingin dan ekspresi tak terbaca. Apa kau yakin dengan yang kau lihat? Tanya Zidane lagi tanpa menoleh ke arah Kristal. Aku sangat yakin, Tuan. Aku sangat mengenal Via sejak kecil. Aku tahu itu pasti Via, ucap Kristal bersungguh-sungguh. Bertepatan dengan itu juga, Sam dan Han datang ke arah mereka. Dan tentunya hal itu terdengar ke telinga mereka berdua. Di belakang mereka menyusul Risa dan juga Farah yang juga mendengar apa yang Kristal katakan. Apa maksud ucapanmu, Nona? Tanya Sam dengan nada tak senang. Kemudian ia memposisikan dirinya di belakang Zidane, memegangi kursi rodanya. Aku melihat Via, dan aku sangat yakin itu pasti Via. Sayangnya, aku tak bisa mengejar mobil itu untuk memastikannya, jelas Kristal lagi pada semua orang yang berada di sana. Semua yang berada di sana menatap tidak suka dengan kehadiran Kristal saat ini. Karena mereka semua tahu bahwa sebelumnya Via dan Kristal memiliki hubungan yang tidak cukup baik. Apalagi Tuan Bram pernah berusaha mencelakai mendiang Tuan Danu sebelumnya. Luis menyadari tatapan semua orang pada Kristal pun menjadi iba dan merasa bersalah. Ia segera berdiri di depan Kristal dan membelakanginya, menjadikan dirinya tameng bagi Kristal dari pandangan semua orang yang akan menyakiti hati wanitanya itu. Ia sudah menggenggam erat jemari Kristal saat ini. Aku tak ingin kalian salah paham lagi terhadap Kristal. Yang perlu kalian tahu, Kristal adalah kekasihku saat ini. Kamu saling mencintai. Dan terlebih lagi,
ia sudah banyak berubah sekarang. Mungkin dulu Kristal memiliki hubungan yang tidak baik dengan Via. Tapi itu hanyalah masa lalu. Kristal yang sekarang sangat kehilangan Via dan pamannya. Dan aku bisa menjamin apa yang baru saja aku katakan, bahwa kami tak memiliki niatan buruk apapun saat ini, tutur Louis sambil terus menggenggam tangan Kristal. Wanita itu merasa terharu karena baru kali ini ada orang yang mau dengan tulus membelanya di hadapan semua orang yang sedang memandang dirinya dengan tatapan tak suka bahkan menuduh dan memojokkan dirinya. Air matanya kembali menetes perlahan akibat rasa bahagia yang tak terkira. Cintanya pada Louis makin bertambah, lantaran Louis selalu saja bisa membuatnya bahagia. Tapi Tuan Bram adalah ayahnya. Dan dia selalu memiliki rencana jahat terhadap Paman Danu dan juga mendiang kakak ipar, sahut Sam masih merasa tidak yakin dengan ucapan Louis barusan. Kristal maju selangkah dan mensejajarkan dirinya dengan Louis sebelum mengucapkan kata-katanya. Ia akan membela dirinya sendiri saat ini. Aku tak peduli apapun penilaian kalian terhadapku saat ini. Cukup bagiku dengan Louis saja yang mempercayai kesungguhan diriku ini. Masalah Papa, aku menyadari tindakan Papa memang sangat keterlaluan sebelumnya. Jadi, aku akan menerima apapun keputusan kalian terhadapnya nanti. Biarlah hukum yang bicara, asal jangan beri dia hukuman mati. Aku tak mampu melihatnya menderita seperti itu nanti, tutur Kristal dengan wajah serius. Dan mengenai Via, aku sungguh-sungguh melihat Via tadi. Aku sangat bahagia jika memang Via masih hidup. Karena dengan hal itu, aku masih memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepadanya. Meminta maaf atas nama diriku dan juga Papa, lanjutnya lagi. Terlepas dari itu semua, jika kalian masih tidak mempercayai aku, bukan masalah bagiku. Cukup dengan kepercayaan Louis yang aku miliki, sambungnya lagi. Itu saja yang ingin aku sampaikan. Kami permisi, ucap Kristal lagi seraya menarik tangan Louis yang berada di genggamannya. Awalnya Louis terhenyak dengan penuturan Kristal barusan. Ia merasa sangat bahagia karena Kristal hanya membutuhkan kepercayaan darinya. Ia terharu bahagia. Kemudian ia sedikit menundukkan kepalanya kepada semua orang yang berada di sana, memberi hormat seraya pamit undur diri tanpa berkata. Bisakah kita mempercayai ucapannya? Ucap Farah tiba-tiba dengan tatapan kosong dan wajah datarnya. Semua menoleh ke asal suara yang berada di belakang Risa. Semuanya nampak ragu untuk berkata iya maupun tidak. Pasalnya mereka belum memiliki bukti apapun yang menyatakan bahwa Kristal benar-benar telah berubah, juga mengenai hubungannya dengan Louis Harris. Han, suara Zidan memecah keheningan itu. Ya Tuan, jawab Han. Periksa kembali mayat yang kau temukan. Cari dokter terbaik yang bisa memeriksa ulang mayat itu dengan hasil yang akurat, perintah Zidan dengan nada tenang. Namun tatapannya masih begitu dingin dan tak terbaca. Semua yang hadir di sana membuka matanya lebar-lebar mendengar keputusan yang Zidan ambil untuk mempercayai apa yang Kristal katakan. Akhirnya mereka hanya bisa saling melempar pandangan dengan argumen mereka masing-masing. Aku juga yakin kau masih hidup, sayang, gumam Zidan dalam hatinya. Kini Via tengah duduk di balkon sebuah mansion mewah. Semilir angin membelai rambutnya hingga sedikit berkibar. Dan akibat helaan angin itu, terlihat bekas luka yang mulai pudar namun masih bisa dilihat dengan mata telanjang pada kening Via di bagian kirinya. Ia meremas pakaian pada bagian dadanya, seakan terasa amat nyeri di sana. Sambil memandang keluar, ia menikmati rasa sakit yang saat ini hadir menyayat hatinya. Dari ambang pintu yang mengarah ke balkon itu, Ben menatap Via dengan tatapan sendu. Hatinya ikut merasakan apa yang kini Via rasakan, rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. FLASHBACK-ON. Plak, Ben mendaratkan tamparan keras ke arah salah satu anak buahnya yang merupakan tangan kanannya selama ini. Pria itu bernama Rally. Cap tangan Ben terpampang merah menyala pada pipi kanannya. Kenapa kau tidak melaporkan hal ini kepadaku? Ben menggeram dengan mata yang membulat begitu besar.
Auranya sudah berubah begitu menyeramkan. Bahkan untuk berada dalam jangkauan beberapa meter pun, siapa saja pasti sudah bisa merasakan tekanan yang Ben berikan. Buat alasan yang memuaskan untukku, perintah Ben dengan aura yang begitu dingin menusuk. Maaf Tuan, saya sempat tergoda olehnya sehingga saya jadi bodoh untuk menuruti apa saja keinginannya. Dan bodohnya lagi sejak awal dia tidak memberitahukan siapa sebenarnya wanita yang sedang ia incar. Kalau saja saya tahu bahwa orang itu adalah Nona Via, maka sejak awal saat mengetahui rencana busuknya, sudah saya habisi dia, tutur Rally terdengar jujur. Ia berusaha menahan rasa takutnya karena telah mengecewakan bosnya kali ini. Dan malah tergoda oleh rayuan wanita licik bernama Joyce Alexander. Seandainya saya tahu siapa orang yang wanita licik itu targetkan, mungkin saya sudah akan menghabisinya sejak awal, Tuan, tambah Rally dengan suara melemah. Ia menundukkan kepalanya dalam penuh dengan rasa penyesalan. Ia benar-benar tak mengira bahwa akan bodoh seperti ini dan membahayakan nyawa Nona Via yang amat ingin bosnya lindungi. Apalagi Tuan Danu sudah Ben anggap seperti orang tuanya sendiri, dan Rally tahu akan hal itu. Waktunya tidak banyak lagi, Tuan, ia memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya dan memberi peringatan kepada Ben saat matanya tak sengaja melihat jarum jam di tangannya yang terus berputar. Selamatkan Via, bagaimanapun caranya. Karena jika tidak, aku akan menghabisi nyawamu, ucap Ben dengan geraman seraya menyambar kunci mobilnya. Ben melebarkan langkah kakinya menuju area parkir mansion mewahnya. Dan Rally pun mempercepat langkahnya supaya bisa mensejajarkan diri dengan bosnya itu. Wajah mereka dipenuhi oleh rasa takut dan khawatir. Katakan pada orang suruhanmu untuk menghentikan apa yang mereka lakukan saat ini, perintah Ben begitu ia sudah duduk di belakang kemudi. Baik, Tuan, Rally segera merogoh ponselnya yang berada di saku celananya. Ia langsung menelpon orang suruhannya itu. Sial, umpatnya setelah beberapa kali nomor itu tak dapat dihubungi. Maaf Tuan, nomornya tak dapat dihubungi, ucapnya penuh rasa bersalah. Cek, Ben berdecak kesal. Wajahnya sudah memerah akibat kemarahan yang sudah memuncak. Ia menatap tajam ke depan sambil menghembuskan nafasnya kasar. Saat ini ia harus tetap tenang dan berpikir jernih agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk menyelamatkan Via. Perintahkan seseorang untuk melacak mobil yang Via tumpangi lewat sinyal GPS dari ponselnya, ucap Ben berusaha untuk tenang. Baik, Tuan, Rally segera melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Beberapa saat kemudian, mobil yang Ben tumpangi sudah berada di jalanan yang baru saja Zidane dan Via lewati. Pria itu menambah kecepatannya dan menyalip beberapa mobil untuk mencari keberadaan mobil yang Zidane tumpangi. Mobil itu melesat begitu cepat, hingga akhirnya ia berada tepat di belakang mobil box yang berusaha mendorong mobil milik Zidane. Baru saja ia akan menyalip mobil box itu untuk mencegah hal buruk yang akan terjadi pada mobil yang Zidane dan Via tumpangi. Mobil box itu telah berhasil mendorong mobil Zidane hingga masuk ke jurang. Dan setelahnya mobil box itu melesat, menghilang di tengah keramaian jalanan. Ben tak bisa berpikir lama, ia memaksakan mobilnya yang sangat mahal itu menuruni jurang yang cukup terjal. Ben menyusuri tebing itu mengikuti ke arah mobil Zidane yang berguling. Ia tak mempedulikan mobilnya yang mulai hancur tak berbentuk. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana ia bisa menyelamatkan Via, itu saja. Ben membanting setirnya ke kanan hingga menabrak pohon besar. Ia sengaja melakukan hal itu agar bisa menghentikan mobilnya yang terus menuruni jurang terjal itu. Pria itu menghentikan mobilnya saat ia melihat Zidane terpental keluar dari dalam mobil. Dan kekhawatirannya makin menjadi saat ia menyadari bahwa Via masih di dalam sana, berada di dalam mobil yang masih berguling tak tentu arah. Bereskan supir mobil box itu, perintah Ben cepat dan setelahnya ia langsung melompat keluar untuk mengejar mobil Via yang akhirnya berhenti berguling karena menabrak sebuah pohon besar. Via,
seru Ben ketika melihat sebuah tangan menjuntai keluar dari pintu mobil yang terbuka. Ia terus berjalan mendekat sambil menghalau tanaman liar yang menghalangi langkahnya. Emosi yang melingkupinya sudah campur aduk tak karuan. Marah, sedih, takut dan khawatir menjadi satu saat ia melihat kondisi Via yang sangat mengenaskan. Wajahnya sudah dipenuhi cairan merah segar yang bersumber dari keningnya. Dan luka-luka goresan memenuhi tubuhnya. Ia bernafas lega setelah mengecek denyut nadi Via. Segera Ben mengangkat tubuh itu dalam gendongannya. Segera perintahkan orang untuk membawa mayat wanita dengan pakaian mirip Via. Letakkan di sana dan bakar mobil itu, perintah Ben yang masih menggendong Via. Sesegera mungkin karena instingku mengatakan sebentar lagi orang-orang suruhan Zidan akan datang, Ben mengulangi perintahnya karena ingin rencananya berjalan dengan lancar. Kemudian ia membawa Via menepi dan membaringkannya pada tanah yang agak lapang. Tak lama kemudian orang-orang Ben datang. Mereka langsung bergerak sesuai tugas mereka masing-masing. Beberapa di antaranya memeriksa keadaan mobil, ada juga yang membawa kantung mayat berisi mayat wanita, dan 3 di antaranya bertugas memeriksa kondisi Via. Bagaimana kondisinya? Tanya Ben yang tak dapat menutupi kekhawatirannya. Kondisinya sangat lemah, Tuan. Mungkin saja Nona mengalami gegar otak. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit, ucap salah satu dari mereka. Aku tidak mau rencanaku gagal jika membawanya ke rumah sakit. Bawa semua peralatan rumah sakit yang dibutuhkan ke rumahku. Aku ingin Via dirawat di sana, perintah Ben pada ketiganya. Periksa keadaan orang yang ada di sebelah sana. Jika keadaannya tidak buruk, maka biarkan saja, tambahnya lagi sambil mengacungkan telunjuknya ke arah Zidan berada. Baik, Tuan, ucap mereka bersamaan. Ketiganya segera berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Ben setelah selesai melakukan pertolongan pertama pada Via. 2R, mobil itu telah meledak setelah orang-orang suruhan Ben berhasil membakarnya. Aku akan membalas semua yang terjadi padamu, Via, Ben menggeram namun tatapannya sendu ke arah wajah Via. Dengan cepat mereka meninggalkan tempat itu melewati jalur lainnya. Karena seseorang telah melapor bahwa mobil Han sudah tidak jauh dari lokasi mereka. Akhirnya Ben memutuskan untuk berjalan kaki sambil menggendong Via. Mereka menuruni jurang itu sampai menemukan jalan setapak yang bisa membawa mereka ke jalan besar lagi. Dan mobil yang Ben tumpangi tadi telah dibawa oleh salah satu orang suruhannya untuk diderek. Dan untuk menghindari kecurigaan, salah satunya telah menyamar sebagai pengemudi mobil yang berantakan itu. Tepat setelah mobil milik Ben diderek, Han beserta orang-orangnya datang, mereka bergegas menuruni jurang itu untuk menyelamatkan Zidan dan Via yang mereka pikir telah tiada. Via, sadarlah, kau harus bangun dan membalas semua ini, ucap Ben lembut namun juga terdengar tajam dalam kalimatnya. Ia mengambil salah satu tangan Via dan menggenggamnya erat. Sudah hari ke-7, namun Via belum sadarkan diri juga. Ben selalu berada di sampingnya. Pria itu selalu setia menjaga wanita yang amat ia cintai ini, meskipun ia tahu tak ada tempat di hati wanita yang tengah terbaring itu. Kumohon sadarlah, Via, kau harus menemui ayah, si Tuan Zidan itu dan temanmu yang lainnya. Aku juga selalu menunggumu membuka mata, ucap Ben yang tangannya sedang mengusap lembut pucuk kepala Via. Meskipun saat mengucap nama rivalnya itu bibirnya bergerak sambil mencibir kesal.